Rencana pengukuran lahan oleh pihak PT Bina Sarana Sejahtera PT BSS di area sertifikat hak guna bangunan SHGB 1 yang berlokasi di Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, diduga menuai penolakan keras dari warga penggarap. Mereka menilai pengukuran tersebut diduga dilakukan secara sepihak, tanpa sosialisasi maupun dialog dengan masyarakat yang selama ini mengelola lahan. Penolakan ini memuncak pada Senin, tanggal 30 Juni tahun 2025. Saat Himpunan Petani dan Peternak Milenial Indonesia, HPPMI Kabupaten Bogor bersama Forum Komunitas Gunung Salak mendatangi lokasi di Kampung Loji, Desa Pasir Jaya. Kehadiran mereka sebagai bentuk solidaritas terhadap warga yang merasa terancam kehilangan sumber mata pencaharian yang telah dikelola bertahun-tahun. Ketua HPPMI Kabupaten Bogor, Yusuf Bahtiar, menegaskan, di hadapan media yang berlokasi di Pila Genteng. Sementara itu, Ade, tokoh masyarakat yang dikenal dengan sapaan Mbak Inggris sekaligus penggerak Forum Komunitas Gunung Salak, turut hadir dan angkat bicara. Coba. Ade Wan Mulyana. Ade Wan Mulyana. Nah, terkait hari ini ada penolakan ya Pak ya, penolakan pengukuran dari BPN. Tentu kita tahu bahwa semua para penggarap lahan-lahan tersebut sudah digarap oleh masyarakat. Nah, bagaimana tanggapan Bapak? Nah, kalau tanggapan kami dari Forum Komunikasi Masyarakat Gunung Salak ya sangat mendukung sekali dengan adanya penolakan dari masyarakat penggarap. Dikarenakan memang selama ini masyarakat penggarap ini beliau ini sudah menggarap begitu lama. Dikhawatirkan oleh si penggarap ketika memang ada pengukuran kembali, si penggarap ini dia kehilangan haknya untuk menggarap. Langkah-langkah yang konkret Pak, saat ini langkah-langkah yang konkret yang dilakukan oleh himpunan guyuban apa? Forum ya. Oh, forum komunikasi Gunung Salak ini apa yang dilakukan terkait masalah ini? Nah, langkah-langkah yang konkret kami nanti ya sesuai dengan pengaduan dari penggarap, masyarakat penggarap ya kami akan membuat surat kepada kepala desa permohonan bahwa ya si penggarap ini harus diberikan status yang kuat, legal standing. Legal standing. Cukup? Dah? Nggak ada yang bertanya? Oke ya? Ya. Terkait pengukuran itu, ini kan diagendakannya itu serentak Pak. Baik. Saya sudah konfirmasi juga dengan pihak PT BSS. Jadi ada keluhan juga dari beberapa desa. Itu dari desa Cipelang, desa Tanjung Halang, Tanjung Sari, dan Pasir Jaya. Kalau desa Cijeruk itu belum ada konfirmasi ke saya sama desa Tugu Jaya ya, terkait akan adanya pengukuran tematik dari PT BSS beserta BPN. Nah, tanggapan saya ya ini kan untuk menghindari chaos Pak ya. Yang saya takutkan itu bila mana dari pihak BSS dan BPN akan melakukan pengukuran, otomatis dari pihak warga atau penggarap dan petani itu akan melakukan perlawanan. Nah, untuk menghindari chaos seperti itu, tadi saya sudah koordinasi dengan PT BSS. Saya mungkin dalam waktu dekat akan mengagendakan saya akan bertemu dengan PT BSS. Tapi secara tegas saya tadi sampaikan untuk sementara jangan ditahan dulu, karena kita punya kewajiban menjaga kondisivitas lingkungan juga Pak. Nah, terkait nanti ke depannya seperti apa, nanti akan saya tunggu juga langkah saya dari HPPMI terkait nanti seluruh para penggarap akan memberikan rencananya ya, akan memberikan kuasa untuk kepengurusan lahan-lahan yang ada di dua kecamatan ini, yaitu Kecamatan Cigombong dan Kecamatan Cijeruk, yang memang area itu adalah tanah-tanah SHGB yang memang sudah mati Pak ya, di lahan tersebut SHGB-nya. Untuk di desa Pasir Jaya sendiri dan Tugu Jaya itu kan mati di 2017 Pak ya. Di 2017 memang ada plus minus. Secara yuridis memang lahan tersebut masih atas nama SHGB PT BSS.
Tetapi SHGB itu sudah habis di 2017 dan memang di undang-undang hak prioritas itu melekat sebagai pemilik di PT BSS. Tetapi pada faktanya ini kan para penggarap di sini sudah menggarap dan menduduki dan menguasai lahan tersebut itu dari mungkin berpuluh tahun Pak. Ada yang 15, ada yang 10. Nah, itu ada punya hak juga para penggarap untuk mempertahankan haknya di situ. Terkait PT BSS sendiri, memang dia punya hak juga karena memiliki hak prioritas. Kalau kita bicara undang-undang, ini kalau tidak ada wasitnya susah Pak. BSS dia punya undang-undang juga, tapi atas dasar hak prioritas. Hak prioritas itu kan ada beberapa poin. Berlakunya hak prioritas itu salah satunya lahannya dikuasai oleh pemilik SHGB. Sementara ini fakta di lapangan dikuasai oleh para penggarap. Satu itu. Kedua, lahannya memang produktif oleh perusahaan tersebut. Tapi ini kan terlantar Pak ya. Terlantar, makalah di situ timbul para penggarap di situ. Dan memang tanah ini kan pada dasarnya untuk dimanfaatkan Pak. Kalau mengacu kepada undang-undang UPA, Undang-Undang Pokok Agraria, apakah para penggarap ini punya hak? Oh sangat jelas Pak, sangat punya. Karena kan tadi Bapak katakan bahwa ini lahan adalah lahan terlantar, Betul. yang dikuasai oleh masyarakat. Kalau menurut undang-undang seperti apa Pak? Ya itu diambil alih oleh negara Pak, pemiliknya ya masyarakat yang memanfaatkan. Sebenarnya seperti itu. Kalau poin-poin sendiri dari masyarakat apa sih tuntutannya dengan adanya katanya informasi akan ada pengukuran atau akan ada seperti apa sih dari BSS? Dari Tuntutan dari penggarap. sekilas saya berbincang dengan siapa? Pak Riki sama Pak Aryan. Berharap sih mereka karena sudah menguasai dengan sekian lama itu alas haknya itu punya kekuatan hukum. Nah, saya sih kedepannya berharap pemerintah secepatnya cepat tanggap Pak. Jangan ini sebenarnya saya lihat BPN ini dengan sengaja melakukan pembiaran Pak. Sudah tahu kok pihak BPN bahwa ada konflik agraria di dua kecamatan ini, tetapi tidak pernah mengambil langkah konkret, seolah-olah dibiarkan Pak. Seperti itu. Baik, pemegang kuasa, tadi Bapak dikuasakan ya. Yang kita mau tanya, pemegang kuasanya siapa? Apa dari HPPMI? Rencananya tadi akan dikuasakan ke HPPMI untuk mendampingi para penggarap. Nanti langkah-langkah HPPMI mungkin akan melakukan somasi Pak. Ya, mungkin itu salah satu langkah konkretnya yang langkah dilakukan. konkretnya. Ya, HPPMI mengadakan satu somasi kepada BPN. Perusahaan dan institusi yang terkaitnya. Pak izin, apa bedanya penggarap dengan pengusaha resort atau pendiri bangunan yang ada di wilayah kaki Gunung Salak? Sebenarnya tidak. SHGB. Sebenarnya tidak ada bedanya Pak ya. Itu kan pada dasarnya mereka itu pemanfaat lahan saja. Nah, pada dasarnya tidak ada yang membedakan. Cuman yang membedakan itu penggarap dan